Ini saya hari ini ketemu Bupati Lampung Tengah, asalnya ke rumah, cuma sayanya jos ke Bandung. Kok bisa negara tega secara paksa pemadaman tanpa sosialisasi, mitigasi, dan solusi? Kabeh waing di Pareman anjing. Hai. Oh gara-gara sia anjing, aing sapopoe itu bisa beol. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gokil Rafli. seperti biasa hari ini kita bakal melihat video yang sedang viral. Ada apa saja yang di media sosial. Ya betul, tapi sebelum itu kalian yang belum subscribe dulu, like dulu video ini dan video lainnya. Tanpa lama-lama, kali ini ada berita apa sih Bang Adi? Kemarin KDM ternyata ketemu dengan Bupati Lampung. Katanya sih sempat mau ketemu di rumahnya Iya. sama KDM, tapi karena KDM sibuk, jadi akhirnya mereka ketemu di Purwakarta. Kita lihat aja video bersama-sama ya. Let's play. Ini saya hari ini ketemu Bupati Lampung Tengah, asalnya ke rumah, cuma sayanya jos ke Bandung. Yo. Sekarang ketemunya di Purwakarta. Suruh pergi dan Bandung, acara. ya. Mau bikin akses tol, exit. Jadinya di Purwakarta. Exit itu jalan keluar. Sawit, Bandung dan Jakarta. Bupati terima kasih ya. Terima kasih. Wah, sekarang balik lagi mana? Ya, kita mau ke Lampung. Lampung Tengah lagi. Lampung Tengah. Ya. Kemarin tolong ucapkan Lampung Tengah yang ulang tahun ke-80 baru saya. Oke, selamat ulang tahun buat masyarakat Lampung Tengah. 80 tahun berdiri. Semoga Lampung Mantap. Tengah hidupnya tidak terengah-engah lagi. Tapi jalannya Aduh. jos. Jalannya Bupati jos hebat. ya. Nanti saya insyaallah berkunjung ke sana. Amin. Jadi Terima kasih. masyarakat menunggu ya. Ditunggu. Iya. Bupati ngundang saya sana. Langsung kita ngundang. Ngundang. Ya. Ngapain? Ajak tokoh dulu ke sini nanti. Oh nanti mau berkunjung Ngapain? di sini. Iya. Ajakin tokoh-tokoh Lampung Tengah. Mengundang dia Lampung. Oh, bakal ke sini lagi ya, bakal Jawa Barat. Iya. Bareng sama tokoh yang lainnya ya. Dalam rangka mencari jodoh sekalian katanya. Wow. Ya inilah gubernur kesayangan se-Indonesia ya. Jadi ada bupati dari Lampung aja sampai jauh-jauh main ke Jawa Barat loh. Ya, mungkin kayaknya mau belajar kan, mau sharing-sharing Iya. gitu kan, gimana cara untuk memimpin sebuah daerah. Kayak Betul. gitu. Betul. Berikutnya ini kita bakal lihat update pasar Cikarang ini seperti apa, karena udah mulai sedikit-sedikit dibangun dan wah bagus sih. Kita lihat aja sama-sama ya. Let's play. Mantap guys, trotoar Wih, Pasar Tumpah Cikarang disulap dicat ya. KDM menjadi ala-ala trotoar di Lembur Pakuan. Ya, setelah di hari pertama pasca kunjungan beliau langsung dibongkar trotoar yang lama, diganti dengan paving block yang baru dengan Ih, warna-warni Beda corak ya. banget sih. Kemudian di hari Sat-sat ya. berikutnya pagar-pagar mulai dibongkar dan dicat, diperbaiki dengan yang cat yang baru warna hijau. Dan ini giliran teman-teman bisa lihat ya, di lajur dari trotoar itu sendiri di samping paving block, teman-teman bisa lihat ini dicat warna merah menyala ala-ala Lembur Pakuan. Iya ya. lagi. Seperti jalur provinsi di Subang Lembang ya. Sirkuit Ya, itu sama. Mandalikanya Pasar Sirkuit Tumpah Mandalika itu Cikarang. ya bahasanya ya. Luar biasa. Ini sekilas tampak benar-benar bersih banget. Yang tadinya kumuh jorok banget karena Oh, banyaknya nah. bekas-bekas sampah dagangan para pelapak Pasar Tumpah. PR kedepannya ini mari kita jaga sama-sama untuk kerapihan Iya, betul. dari areal trotoar Pasar Tumpah ini teman-teman. Asli ini sih gokil banget, seumur-umur yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bertahun-tahun belum pernah saya lihat penampakan dari trotoar Pasar Cikarang jadi seindah dan secantik ini. Luar biasa. Tapi itu Mantap. lagi-lagi ya, masih Dan ini ditumpuk ruasnya mejanya. untuk pengecatan dimulai dari sisi barat ya, dilanjutkan ke sisi tengah dan akan sampai di timur areal dari Pasar Tumpah Cikarang ini. Gila, sat-sat banget ya. Trotoarnya langsung dipasangin paving blocknya Dan yang langsung bagus. dicat juga. Nah, itu juga. Jadi jauh lebih indah dibandingkan sebelumnya. Apalagi sebelumnya kan memang semeraut itu. Nah kalau kayak gini kan para pedagang tuh jadi kayak segan gitu Nah. mau nempatin trotoar karena aduh udah bagus nih. Harusnya gitu sih kan. begitu. Oleh
yang mikir. Tapi kalau yang oknum kan sulit, Bang Adi. Sulit. Itu tinggal ditindak tegas aja sih sama Harus. pemerintah daerahnya ya. Betul. Mungkin nanti ada Satpol PP-nya yang setiap hari jagain di sana tuh. Kan gak enak. Trotoarnya udah bagus, tapi di belakangnya ada tumpukan meja. Nah, Berikutnya ini kita bakal lihat ya tentang listrik yang padam ada di Pulau Jawa. Karena ini terjadi ternyata nggak cuma di satu kota, tapi ya hampir seluruh kota yang ada di Pulau Jawa. wah, gua kira cuma di kota kita aja. Betul. Kita lagi ngedit, ternyata tiba-tiba cepret, menghilang, Aduh. listriknya mati, cuy. Kacau. Oh, kita lanjutkan ya. Let's play. Kok bisa negara tega secara paksa pemadaman tanpa sosialisasi, mitigasi, dan Nah, solusi? kan. Sudah berapa kali wilayah Grobogan kena efek pemadaman listrik secara bergilir? Kalau alasan stok batubara menipis atau jaringan, please dong Nggak PLN masuk akal kasih sih. kejelasan. Saat kita telat Nggak bayar masuk aja langsung kena denda atau jaringan terputus. Tapi kalau Iya, situasinya dibalik, emang ada kompensasi negara buat aktivitas warga yang terganggu? Kalau ngomongin batu bara kurang kayaknya nggak mungkin Nggak ya menurut mungkin, gue nggak sih. make Karena sense seharusnya itu. kan Indonesia tuh kaya akan batu bara. Ya, betul. Terus emang bener nih yang diomongin di sini kan katanya kalau kita telat sedikit aja, wow langsung diputus ya. Diputus Listriknya. ya. Tapi bagian kayak gini kan nggak ada kompensasi. Harusnya sih ada, harusnya kayak contoh zaman COVID tuh ada kan dapat kompensasi potongan kayak gitulah. Harusnya, tapi ini kemana nih pertanggungjawaban dari pihak PLN ya? Iya. Kelihatan juga ini ada beberapa netizen yang kelihatannya memang bener-bener geram dan kesal. Itu kita lihat aja sama-sama ya. Let's play. Pemadaman listrik bergilir bikin warga resah dan emosi. Nah, Asli. kan? Serius, swear, kita resah dan kita emosi. Iya dong. Tapi Kita dihantui dengan ketidaktahuan kita kapan listrik kita akan mati. Nggak ada info, nggak ada pemberitahuan, takut tuh tek mati. Orang Nah. lagi kerja, hancur kerjaannya. Yang lagi Pasti. nge-save data, nggak tahu mau mati, jepret mati, datanya amburadul, kerjaannya hancur. Yang lagi produksi sesuatu, udah dimasuki semuanya, udah jalanin mesinnya, produksinya udah berjalan, pret listriknya mati, hancur tuh produksinya. Iya. Udah di rumah tangga kayak gini juga, orang lagi ngapain-ngapain nggak bisa persiapan. Kalau ada info, mah kita persiapan. Ya, ini nggak ada, bro. Makanya kita resah dan juga emosi. Udah mah dengar kita, aduh ya Allah, alasannya, katanya kurang bahan bakar batu bara. Bukannya Indonesia ini Iya. pusatnya batu bara. Loh, kan? Kacau kan? Aneh saya mah, sampai nggak ada batu bara di Indonesia. Ini batu bara Indonesia kemanain? Hah? Nah, Di Lego keluar, nggak boleh gitu dong. Utamain dulu warga sekitar, utamain dulu rakyat Indonesia. iya. Tapi yang gue dapat sih beritanya ternyata batu bara Indonesia itu lebih banyak diekspor dibandingkan digunakan untuk di negara ini. Aduh. Keluar terus, astagfirullahaladzim. Udah kita muak dengar informasi PLN rugi. Iya, itu aneh banget sih. Masyarakat tuh nggak ada yang Kok bisa pernah rugi? ngutang bayar PLN listrik, nggak pernah. Gak ada. Sekarang Nggak ngutang ada, dikit kan langsung listrik dulu diputus. nggak Iya. ada. Semuanya harus Nggak ada. dibayar. Kalau kita nggak bayar, mati listrik kita. Makanya Nah, kalau iya. kita dengar rugi, bingung. Kita bingung. Nggak masuk akal cuy. Ini Beneran dah, bagaimana anjir. dong? Jangan bikin Kalau masyarakat pajak kendaraan. bingung terus. Jangan bikin masyarakat pusing terus dong. Astagfirullahaladzim kalian ini, ya Allah. Ayo dong cari solusinya, bagaimana caranya biar gak gini terus. Ya kalau pajak kendaraan sih oke lah, ada yang bayar, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau PLN harus bayar kita semua. Kalau kita lihat kan di monopoli ya, Iya. listrik ini kan, cuma PLN aja kan, nggak ada perusahaan swasta lain coba. Karena Iya perusahaan sih. swasta yang lain Iya ya sebagai lagi. pembangkit tenaga listriknya, terus listriknya disalurkan ke PLN kan. Tetap ujung-ujungnya ke PLN lagi. Iya, beda kalau misalnya kayak provider handphone atau yang lain, ada swasta, ada dari negaranya, ada BUMN negara juga, kayak gitu. iya. Ini kan nggak ada, dikuasai sama mereka semua. Aduh, kita lanjutkan lagi karena ini cukup menarik, Bang Oki. Ada pegawai PLN yang wow, dengerin aja deh kata-katanya ya. Let's play. Woi anjing. Saya Woi. jadi status parem lampu sarua aing ge di dieu Mamprang tah, sia anjing. eta. Mantap Di pareman juga, ku aing Bang. kabeh.
Kabeh ku aing di Pareman anjing. Ai. Omean kieu teh. Tong wakarieu. Abang yang santai, Bang. Santai dulu. Nah, jadol kan. Bahasa meni kriuk. Aduh. Asli kriuk banget. Aduh, orang terpelajar maneh teh. Matak digawe di PLN teh jelema pinter, jadol. Tapi bahasa ini kriuk gitu, jadol. Aduh, ripuh, jadol. Mangga buat para netizen semuanya dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan komen di ya. kolom komentar, jadol. Silakan ya ramein di kolom komentar tuh tanggapan Gimana menurut kalian kalian nih? ya gimana tuh ya Mbak Tutur katanya tuh bahasanya kayak gini kan. Masih ada respon yang lainnya dari pegawai yang ngomongnya ya seenaknya ini ya. Oh, Kita lihat lagi ya. Let's play. Woi anjing, sia nu nyari status parem lampu sarua aing ge di dieu tah anjing di Pareman ku aing kabeh ku aing di Pareman anjing. Mantap banget dia ya. Omean sia teh. Wow. Sariwe anjing. Sok sia kepaehan ku aing salilana tiga zaman purba baheula. Oh gara-gara sia anjing, aing sapopoe teu bisa beol. Kan. Orang China, ieu oge can mandi aing. Karunya sia teh ka tukang dagang, tukang es teu bisa Betul. ngeblender, Nah, esna cair. Tukang laundry teu bisa nyeusehan, mesin cucina heueuh rek nyolokeun ka naon, kana irung. Iya. Sia mah karunya atuh nu boga lauk mararodar eta. Heeh, mana Pasti. ngingu koi teh mahal kan koina. Gantian anjing sia mah. Pasti nggak mau. Aing oge Suruh Pasti gantian. nggak mau. sia teh keur beneran listrik, tapi babangusna ulah mengundang emosi batur kehead. Apa sih? Betul. Tapi henteu lucu kehead. Tingali atuh situasina. Batur keriweuh, ayeuna teh riweuh. Listrik modar, HP 17% deui. Iya. Sinyalna luplep. Komo ieu teh di Karawang apal ieu Karawang. Mending ngaheab kieu cuacana. Sare oge tadi bubul Panas. kehead. Teu bisa ngahurungkeun AC. Teu bisa ngahurungkeun kipas-kipas acan. Gegeber Iya, we pasti pada sapopoe mati. ieu make hihid. Heeh meuni ciga sate sia teh sate marangi. Alah. Ayeuna sakuliah aing buka HP. Video sia muncul ke aing rek teh neg kumaha kehead. Pasti banyak yang kesel karena banyak yang dirugikan gitu kan. Iya. Entah misalkan secara ekonomi materi gitu, Betul. untuk kerugian ataupun ya tadi kayak di Kang Ame ini kan. Ya. Torennya habis, nggak bisa ngasih air, jadinya nggak mandi. Misalkan contohnya kayak gitu, hal-hal yang paling kecil sederhananya lah gitu ya. Betul. Jadi terganggu juga ya aktivitasnya ya. Iya, harusnya sih dikalkulasi ini nilai kerugiannya selama Berapa jam? pemadaman listrik ini Iya. gitu. Harus ada tanggung jawab dong dari pihak PLN -nya. Jangan cuma ya minta maaf doang gitu sih menurut gua. Kita juga bakal lihat nih di negara lain ternyata pernah terjadi seperti ini, lebih tepatnya di Oh. Korea Selatan. Mantap. Tapi kita lihat seperti apa tindakan di Korea Selatan ya. Let's play. Malu karena mati lampu masal, Menteri Korea Selatan mengundurkan diri. Wih, Nah, kan? Korea Selatan sampai mengundurkan diri. Iya. Ini bapak-bapak yang PLN di Indonesia kok cuek-cuek banget Malah ya. ngomong kasar, Malah ngomong katanya, kasar kan? juga nih. Nyebut-nyebut bahasa binatang gitu kan. Iya, Wow, berasa wow, beliau wow, itu wow. paling hebat banget tuh ya. nggak kayak di sini, Jok. Kalau di sini tiba-tiba ada edaran mohon maaf, nanti jam 10 sampai jam 10 akan ada pemadaman di daerah A, jam 10 sampai jam 1 di daerah B, dan seterusnya. Malah dijadwalkan mati Yang penting lampu. kalau ada juga kan nggak ada informasi. Sakti, ya, sakti lah. Nggak cukup Sakti sampai di banget. situ. Kita semua setiap bulan ini pasti kan membayar yang namanya listrik, tagihan listrik pasti bayar kan? Pasti dong, nggak Iya. mungkin nggak dong. Tapi anehnya PLN malah rugi aja. Kok Nah, bisa? Saya tanya uangnya kemana? Dan kalau nggak salah di tahun kemarin tahun 2025 PLN malah sempat rugi dalam sehari itu mencapai 150 sekian miliar dalam satu hari. Dalam satu Kurang hari sakti loh. apa kita? Aduh, gak tahu lah aku cocok. Gue gak habis pikir ya kenapa bisa rugi sampai miliaran gitu per hari gitu. Itu kan gorengan aja, itu untung kan. Nah, itu ya. Itu untung loh. Ya dia cuma yang pembelinya juga ya terbatas kan area sekitar doang. Ini satu Indonesia dan wajib bayar. Kok rugi? Lanjutkan lagi mau Ki? Let's play.
Kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena cukup Pulau klarifikasi, Jawa minta maaf. mengalami pemadaman bergilir. Dalam Nggak cukup kondisi minta maaf, seperti Pak. ini, kami juga menghadapi tantangan. Nggak cukup. Ada kendala teknis di 2 pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada. Mohon maaf nih ya, tantangan itu kan tantangan untuk kalian saja ya, Pak, ya. Itu internal saja. Masyarakat sih tidak mau tahu soal itu. Masyarakat ingin tahunya, pertama informasi yang dibutuhin kan untuk pemadamannya. Yang kedua, minimal ada kompensasi Ganti rugi ya. ganti ruginya. Ya, itu. karena kan kalau kita lagi nggak bisa bayar juga kan PLN nggak mau tahu. Nah. Ya, sama dong harusnya. Sama dong. Jangan enak di kalian saja, sementara kita, wow, susah payah, ternyata nggak bisa bayar, langsung diputus listriknya. Ya, Bapak kan bilang tantangan kita bla 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 bla. Bapak pengen tahu tantangan kita. Kan nggak mau tahu kan? Berjuta-juta orang nih, Iya. tantangannya macem-macem, Pak. 2 pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Ya, jadi cuma minta maaf dan nggak ada pembahasan tentang kompensasi, Nggak misalkan ada. potongan biayanya kah atau gimana gitu kan, ganti rugi apalagi itu nggak ada disebut sedikit pun gitu lah. Tapi nih menurut gue Bang Adi, apakah ini pengalihan isu kan? Waduh, kalau ngomongin pengalihan isu sih kayaknya menurut gue ya terlalu mudah gitu. Sedikit ada berita yang agak ramai pengalihan isu, beda pendapat sedikit dibilang buzzer gitu. Nah, Menurut itu. gua kita karena memang sekarang media informasinya lebih cepat, kita Betul. juga harus cepat tanggap juga sih, lebih ke situ kalau menurut gua. Iya, harus bijak juga. Kali ini kita bakal bacain komentar yang ada di video sebelumnya. Komentar dari Wajangkung nih. Banget Cecep siga cucurut. Cucurut ya. Cucurut kayak gitu tuh. Aduh, kacau banget di Jangkung nih ya. Ini juga ada komenan selanjutnya dari Aska Aldrik Nabahan ya. Pak Dedi sanes cicing wae teh, tapi bapak mah punya bawahan untuk apa segalanya kudu ku bapak aing. Kita mah doain aja untuk bapak agar selalu dijaga sama Allah. Pak Gub sedang sibuk membenahi Jabar agar jadi Jabar istimewa. Mantap ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.